ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Kemudian ayat berikutnya wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur barang hak kebenaran dengan kebatilan. Talbis itu mencampur yang umumnya orang itu enggak menyadari kalau itu menurut Quran bagaimana, hadis bagaimana, menurut para ahli ilmu, para sahabat, tabi'in, kaum salaf bagaimana, tidak. Ya, langsung di di pengertian wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, ya kita ini. Ya. Nah, ini berarti namanya talbis itu. Sehingga yang mendengar itu mantap, harus dijaga sampai tutup pol ajal matinya. Nah, ini namanya talbis. Makanya pendoktrin itu tugasnya talbis ini. Ya. Ya, memberi gambaran-gambaran. Ya. Orang kalau tidak punya imam, tidak baiat, itu sama dengan sholat nggak pakai wudhu. Padahal wudhu itu sebelum sholat. Padahal kalau punya imam berbait itu kan setelah Islam. Ya kalau mungkin punya imam atau berbaiat itu sebelum Islam, sama gambarannya. Sholat dengan wudhu kan begitu. Ya, tapi karena itu talbis, ya, mantap sudah. Ya, la yahillu, tidak halal hidupnya. Nah, itu talbis namanya. Nah, ini juga dilakukan oleh orang Yahudi. Wala talbisu al-haqqa bil batil. Kenapa Allah melarang di sini? Karena kebiasaan mereka begitu, mentalbis hukumnya Allah agar diterima oleh pengikutnya, disenangi oleh kaumnya. Wa taktumul haqqo, selain talbis juga menyimpan. Jangan kalian menyimpan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Wa aqimus shalah, menetapilah kalian pada sholat. Artinya dirikan sesuai dengan aturan-aturannya. Wa atuz zakah, ya, sampaikan atau datangkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya yang sholat, ya, sholat berjamaah. Kita baca tafsirnya. Dan janganlah kamu mencampur adukkan, ini namanya talbis tadi, mencampur adukkan, mencampur kebenaran yang aku turunkan pada kalian dengan kebatilan. Itu tadi kelihatannya dikaji Quran, ya, kelihatannya dikaji hadis, nggak mau kalau nggak hadis. Sampai kaul ulama itu apa? Ngaji kok kaul ulama. Jadi talbis namanya, sehingga mantep. Jadi kalau pakai kitab, wah kitab karangan semua itu. Itu namanya mencampur adukkan, sehingga orang nggak ngerti mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang batil. Dan kalian mengada-ada secara dusta, yaitu mencampur adukkan dengan mengada-ada, kedustaan dicampur dengan kebenaran. Ya, seperti dalil bahwa lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah. Kalian gak akan sesat selama berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Lah kita ini selalu Quran hadis, maka kita tidak akan pernah sesat. Enggak. Ya benar, kalau selama tidak menyimpang dari Quran hadis itu nggak akan sesat. Ya, tapi kenyataannya apakah selalu berdasarkan Quran dan hadis? Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau pengakuan ya bisa saja kita selamanya nggak akan sesat karena kita selalu musyawarah berdasarkan Quran dan hadis. Padahal musyawarahnya itu merubah. Ya, padahal musyawarahnya itu masih meragukan, ini dilaksanakan apa ditunda dulu, ya, sesuai kesepakatan. Nah, ini namanya mencampur adukkan dengan memberi kedustaan. Termasuk jangan kamu menyembunyikan kebenaran, yaitu kebenaran di sini maksudnya sifat Muhammad SAW, karena sudah disampaikan oleh Allah dalam kitab mereka. Sedangkan kamu mengetahuinya bahwa hal itu adalah kebenaran. Ya. Berarti di sini juga kita supaya mengerti kenapa Yahudi itu gagal menjadi manusia terbaik, karena mereka itu tidak mempunyai sifat menerima, ridho terhadap aturan Allah. Mereka hobi mencampur adukkan, ya, firman Allah dengan
ro'i mereka untuk menyesuaikan kepentingan mereka. Mereka menyembunyikan agar apa? Tetap dihormati, tetap disegani, diikuti, ya, supaya orang nggak keluar, tetap loyalitas tanpa batas. Sampai tutup pol ajal patinya, tetap netepi memerlukan dan mempersungguh. Nah, ini itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya, menyembunyikan kebenaran, ya, termasuk di situ menyembunyikan dalam keadaan mereka tahu, paham betul bahwa sebenarnya yang dilakukan itu salah. Kalau nggak tahu itu bodoh namanya, tapi kalau tahu ya itulah Yahudi, ya, sudah tahu, sudah paham, oh ini nggak boleh, ini larangan, tapi berusaha di otak-atik bagaimana dipolitisir dalil itu bisa menjadi selaras dengan kepentingannya. Makanya ya, dalil Quran hadis itu harus kita nomor satukan, bukan kepentingan kita, bukan obsesi ya, kita, bukan. Kalau mengedepankan keinginan, ya inilah tipikal Yahudi yang menjadi contoh manusia paling gagal, meskipun banyak fasilitas. واشتياق